Pemirsa, seekor sapi jumbo jenis berangus berbobot fantastis mencapai 1 ton lebih terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo. Sapi bernama Sambo dibeli dari peternakan di Tangerang, Banten. Ini dia Sambo, seekor sapi jumbo jenis berangus yang terpilih sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi ini dibeli dari seorang peternak bernama Roji di Kampung Gunung, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Tidak tanggung-tanggung, harga sapi dengan bobot 1 ton 1 kilogram ini dibanderol dengan harga 122 juta rupiah. Pengelola peternakan menyatakan, sapi tersebut mendapatkan pakan serta perawatan khusus untuk menjaga kesehatan dan memastikan kualitas dagingnya padat serta bergizi. Selain nutrisi yang terjaga, kondisi kesehatan sapi juga rutin diperiksa oleh dokter hewan guna memastikan bebas dari penyakit. Pemberian nama Sambo kepada sapi jumbo ini telah dilakukan sejak sapi masih anakan. Namanya sapi Sambo saya namain. Sebab sapinya hitam serem, jadi kelihatannya saya namain Sambo. Dari awal juga saya namain Sambo dari kecil. Untuk harganya alhamdulillah mencapai 122 juta. Rencananya sapi Sambo akan ditujukan kepada masyarakat Kota Tangerang pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Namun untuk lokasi pemotongan belum ditentukan pemerintah Kota Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, ratusan ekor sapi Madura dipaksa berenang saat akan dikirim ke Kalimantan. Meski penuh resiko karena faktor cuaca, pengiriman lewat laut jadi pilihan utama. Satu persatu mobil pikap ini datang membawa ternak sapi ke pinggir pantai di pelabuhan tradisional Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Ratusan sapi untuk kebutuhan hewan kurban ini akan dikirim ke berbagai pelabuhan di Kalimantan setelah sempat menjalani masa karantina dan pemeriksaan. Sapi-sapi ini pun harus berenang terlebih dahulu di pinggiran pantai dan dinaikkan ke atas perahu nelayan sebelum kemudian dimasukkan ke kapal-kapal besar di tengah yang akan mengantarkan mereka ke berbagai pelabuhan tujuan. Permintaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha memang cukup tinggi dari luar Madura. Hal ini menjadi peluang bagi para peternak karena selain sapi, hewan kurban lain berupa kambing juga dikirimkan melalui pelabuhan ini. Permintaan hewan kurban biasanya sudah ada sejak sebulan menjelang Hari Raya Idul Adha. Udah 11 tahun, Pak. Keuntungan kisaran berapa untuk HP ini dari sini ke Kalimantan setiap? Tergantung dari rezeki, Pak. Kadang-kadang 1 juta, kadang-kadang 1,5 juta gitu. Untuk perjalanan, Pak, berapa lama dari sini ke Kalimantan yang dituju? 3 hari 3 malam. Meski pengiriman sapi ini memiliki resiko besar dan harus mengeluarkan biaya ekstra, namun para pemilik sapi cukup optimis karena permintaan pasar dan harga jual sapi di Kalimantan cukup tinggi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda area parkir karyawan sebuah pabrik ban di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ratusan sepeda motor karyawan hangus terbakar. Info terkini bolo pabrik ban. Motor hangus semua motor. Api bermula muncul dari area parkir lantai atas PT Arami Jaya Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dengan cepat api membesar dikarenakan kendaraan yang diparkir berdekatan. Kobaran api yang membesar menimbulkan asap hitam pekat. Sejumlah pekerja berusaha menyelamatkan kendaraan yang masih bisa dievakuasi sebelum api merambat lebih luas. Ada karyawan teriak-teriak ada asap. Saya spontan langsung naik ke parkiran atas. Begitu naik ke parkiran atas, posisi api sudah besar, posisi sudah membakar motor itu loh. Satu atau dua motor itu. Entah itu api dari mana kita kurang tahu, entah korsleting listrik atau dari mana motor kita kurang tahu. Posisi api sudah ada, kita langsung melakukan pemadaman, tapi sudah enggak itu lagi. Karena posisi motor kan rapat, parkir kan rapat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman agar api tidak merembet ke bangunan lain di area perusahaan.
Pihak perusahaan masih melakukan pendataan kerugian serta identifikasi kendaraan yang terdampak kebakaran. Polisi juga masih menyelidiki penyebab pasti munculnya api di area parkir tersebut. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, minibus angkut belasan bahan bakar minyak ludes terbakar di Sulawesi Selatan. Insiden ini membuat jalanan Trans Sulawesi macet total. Sebuah mobil minibus yang mengangkut belasan jerigen berisi BBM terbakar hebat di depan SPBU Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi diduga karena adanya hubungan arus pendek yang kemudian dengan cepat menyambar ke jerigen berisi BBM yang ada di dalam mobil hingga membuat api membesar. Kejadian ini sontak membuat jalan nasional Trans Sulawesi lumpuh total. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 4 unit mobil damkar dengan 16 personil diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Ya, kita agak kesulitan karena bahan yang terbakar itu minyak. Dan memang selamanya kalau minyak kita agak cukup kewalahan, tapi puji Tuhan bisa ditangani. Lemahnya pengawasan terhadap BBM ilegal di Toraja membuat kebakaran telah 2 kali terjadi sejak sepekan terakhir. Warga meminta pihak Pertamina turun tangan karena kondisi ini sangat membahayakan masyarakat, juga merugikan negara. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menjelang Idul Adha, harga sejumlah sayuran di pasar tradisional Jakarta mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga ini membuat para pedagang mengeluh karena sepinya pembeli. Sejumlah pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta Barat mengeluhkan harga komoditas sayuran yang terus merangkak naik sejak perayaan Idul Fitri. Kenaikan harga sayuran terus terjadi apalagi menjelang perayaan Idul Adha. Kondisi ini membuat pedagang kebingungan karena kenaikan harga sayuran membuat sepinya pembeli. Seperti bawang merah naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilo. Harga cabai merah juga naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000. Harga tomat juga naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilonya. Selain itu, harga timun juga naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000, jeruk nipis dari Rp16.000 menjadi Rp25.000, buncis dari Rp18.000 menjadi Rp24.000 per kilonya, hingga daun seledri dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilonya. Sayur-sayuran murah ini kayak bawang merah, rawit merah, terus itu kalau rawit merah sebelum ini 60, 65, tapi sekarang 75, 80 gitu. Tergantung barangnya gitu. Akhir-akhir ini aja mau lebaran haji ya. Kalau harga sayuran memang ini ya sedikit sih ada penaikan. Dari timun itu kan biasa saya jual 10.000. Sekarang nyampe 13, dari sananya udah 10.000. Kalau saya ambil 3.000 itu wajar untuk ongkos untuk apa gitu ya. Terus cabai ini sekarang cabai rawit saya lagi jualin 80. Memang pasaran dah kalau 80. Kenaikan harga sayuran diperkirakan terjadi hingga perayaan Idul Adha tiba. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.